Halo, apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senang sekali ketemu lagi di awal pekan ini ya, hari Senin tanggal 10 Juni Mhm. 2024 dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang saya kira sangat menarik dan dari sisi politik ini kelihatannya tensinya sudah mulai naik lagi nih Mbak Agi ya. Karena Mhm. Habib Rizik Sihab hari ini mulai sudah resmi bebas murni dan dia menyatakan dia bersumpah demi Allah katanya dia akan kejar terus sampai kiamat itu yang pelaku pembunuhan para ini ya laskar di KM 50 ya. Kemudian Mhm. Hasto Kristianto juga diperiksa oleh KPK berkaitan dengan eh, kasus Harun Masiku. ini ini pasti mau nggak mau tensi politik pasti akan naik langsung ya Mbak ya. Itu terasa suhunya itu langsung cat gitu langsung naik tinggi. Nah, Mhm. bersamaan dengan Mhm. itu saya kira ini terutama ketegangan di kalangan kabinet itu bersatu itu berkaitan dengan IKN yang maunya Pak Jokowi tetap akan ada upacara di IKN tanggal 17 Agustus kendati rasanya berat banget. Ya, kalau Pak Jokowinya pasti nggak mikir, nggak terlalu pusing. Pokoknya tanggal 17 upacara di sana. Tapi yang jalanin itu Mbak yang makin sakit kepala ini para menteri-menterinya itu ya. Salah sendiri. Tetap mau jadi menteri kok gitu ya. Ya jadi jangan ngeluh ya, jangan curhat ya kalau Anda kemudian babak belur karena ngurusin maunya Pak Jokowi gitu. Dan kedua, saya kira berkaitan dengan IKN juga ini semakin kelihatan bahwa saya sih kok kalau hitung-hitungan ya, ini hampir pasti nggak akan lanjut lah IKN ini. Kalau kita lihat APBN ya Mbak Agi, karena Pak Prabowo pasti kalau tetap dipaksa untuk meneruskan IKN itu bisa naik darah nih dengan lihat APBN kita yang bawa belur, di mana utang kita yang jatuh tempo itu sangat besar banget itu mulai tahun 2025 nanti ketika awal pemerintahnya Pak Prabowo. Saya kira soal-soal itu yang akan kita bicarakan ya Mbak Agi ya. Iya iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi ini carut marut IKN itu makin terbongkar begitu ya, bagaimana pelaksanaannya, bagaimana dari awalnya begitu. Dan kemudian sekarang juga mulai terungkap begitu bahwa ternyata berdasarkan kajian sebetulnya oleh konsultan internasional McKinsey and Company yang diminta oleh Bappenas ketika itu untuk melakukan kajian di manakah sebaiknya titik nol, yang mereka katanya juga ikut menentukan itu di dalam kajiannya, dan bagaimana IKN nantinya ke depannya apa dan sebagainya, mungkin kajian secara sosial, secara budaya, ekonomi, keuangan Indonesia juga. Dan kemudian ternyata belakangan diketahui Mas Hersu bahwa ternyata titik nol itu digeser gitu dari hasil kajian semula begitu. Hmm. Entah apa alasannya, mungkin ini nanti juga perlu kita beberkan begitu ya. Terus kemudian juga begitu juga soal utang seperti yang dikatakan Mas Hersu. Kalau seandainya memang ada 17 Agustus nanti ya tetap dilaksanakan di sana. Tapi apakah 17 Agustus yang akan datang juga tetap akan ada upacara di IKN, ini masih menjadi tanda tanya besar begitu ya. Dan kalau seandainya pun ada, apakah kemudian juga sudah mulai terbentuk itu ibu kota gitu. Namanya saja sudah ibu kota begitu Mas Hersu, yang tentunya harus sudah ada ritme pemerintahan di sana begitu. Tapi sampai sejauh ini ada berapa gedung yang sudah jadi, bahkan katanya untuk rumah dinas menteri saja yang sudah komplit begitu, yang artinya sudah bisa didiami begitu, yang nanti ketika 17 Agustus bisa untuk mereka beristirahat begitu saja, baru ada 4 rumah saja begitu yang sudah betul-betul jadi. Dan berapa gedung yang lainnya nanti kita bahas juga begitu Mas Hersu. Ya, iya. Ini menarik ya karena ini pasti akan ada mobilisasi besar-besaran itu berkaitan dengan 17 Agustus itu nanti ya, Mbak Agi ya. Dan Ya. yang jelas itu tadi kan setelah itu ya hidup harus berlanjut. Dalam hal ini pemerintahnya Prabowo Gibran itu harus berlanjut dan menghadapi realitas bahwa gara-gara Pak Jokowi ya ini anggaran jadi berantakan semua kan begitu. Oke, di luar topik itu apa yang perlu kita bahas lagi Mbak Agi? Sepertinya topik itu saja sudah saling Oke, berkaitan ya. sama lain ya, termasuk pengakuan dari Hasto yang saat ini diperiksa begitu. Sebelumnya sekarang saat ini diperiksa di KPK begitu kan hari ini. Sebelumnya Hasto pun juga mengatakan itu berkaitan dengan itu tadi Mas Erisu, bagaimana PDIP itu sebetulnya jadi mereka mengkeep rahasia besar begitu, bagaimana sebetulnya mereka pun terkejut ketika Jokowi itu menetapkan titik nol di Kecamatan Sepaku begitu. Karena sebelumnya mungkin mereka berprediksi tidak di situ lokasinya begitu. Jadi ini menarik apa saja yang dinamika yang terjadi di balik
balik dari IKN ini dan kemudian bagaimana persiapan ke depannya dan juga upacara yang akan dilakukan Yes. di 2 tempat Jakarta dan IKN. Oke, kita langsung aja ke soal itu ya Mbak Agi ya. Ya, ya, ya. Jadi rencananya Mas Irsu upacara untuk 17 Agustus nanti begitu sudah ditetapkan ya. Dia di dalam sebuah rapat terbatas yang dilakukan oleh Pak Jokowi beserta dengan jajaran hari ini itu sudah diputuskan bahwa memang akan ada upacara 17 Agustus di dua lokasi yaitu di IKN dan juga di Istana Merdeka Jakarta. Dan menariknya yang di IKN ini tetap dengan Presiden Jokowi dan kemudian presiden terpilih begitu yang belum dilantik Pak Prabowo Subianto itu akan mendampingi Pak Jokowi di IKN. Sementara untuk di Istana Merdeka itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang kemudian didampingi oleh Wakil Presiden terpilih yang juga belum dilantik yaitu Gibran Rakabuming. Jadi ini sudah bisa dipastikan demikian begitu ya. Nanti ritmenya itu akan ada tektokan antara di sana dan di sini begitu dan bahkan untuk pengibar atau paskibraka gitu ya pasukan pengibar bendera pusaka begitupun juga sepertinya itu akan dibagi menjadi dua antara karena tentu ada pengibaran di sini dan juga ada pengibaran di sana begitu Mas Hersu. Nah, yang menarik adalah ada mungkin sekitar sebelumnya dikatakan 1.500 tapi saat ini dikatakan ada sekitar 2.000 tamu undangan yang mungkin akan diajak untuk datang ke IKN begitu yaitu dari dalam negeri, jajaran pemerintahan begitu juga luar negeri dan tetap akan ada duta besar dan sebagainya yang akan ikut menyaksikan perdana begitu ya upacara perdana 17 Agustus di IKN. Nah, kita lihat apakah nanti ada berapa orang dubes yang sakit perut gitu ya ketika dan kemudian tiba-tiba tidak muncul. Ya, pasti. Ini menarik, saya kira karena kelihatan sekali memang ini dipaksakan ya oleh Pak Jokowi gitu bahwa pokoknya mau nggak mau harus upacara 17 Agustus at all cost kalau bahasa ininya Pak Jokowi melakukan itu ya. Jadi ya kalau kemarin kemudian kita juga kan menyimak soal dibalik kontroversi mundurnya kepala otorita IKN dan juga wakilnya itu kan kalau menurut Pak Andri Novcianiago yang merupakan salah yang disebut sebagai pencetus IKN, saya kira dia harus menanggung dosanya juga kalau dia mengaku sebagai pencetus IKN. Ya bukannya mereka tidak mampu karena caranya berbeda kan kalau Pak Luhut misalnya itu kayak tentara, pokoknya kalau tentara itu ya tugas tuh langsung laksanakan bahwa ada korban nanti itu dikalkulasi seperti apa. Kalau orang-orang sipil seperti ini dia punya kalkulasi sendiri terutama dampak-dampak sosial ya terus itu yang masih sangat harus diperhitungkan. Tetapi sekarang kita sudah mulai dapat gambaran ya bahwa 17 Agustus itu pokoknya harus di ibu kota. Tapi kita bisa membayangkan betapa ribetnya nanti ya ininya ya persiapannya dan sampai pelaksanaannya. Makanya kemarin Mbak Agi kan membahas kenapa ada kok yang mendampingi Pak Jokowi ada Wisnu Tama begitu ya mantan ini Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ya hanya sebentar ya tapi yang kita tahu dia ini event organizer untuk acara-acara besar ya salah satunya kita masih ingat Pak Jokowi waktu penyelenggaraan Asian Games tahun berapa ya Mbak saya kok jadi lupa Asian Games 2018 kan pada waktu itu Anda pasti sebagian besar dari Anda mungkin masih ingat Pak Jokowi seolah dijadikan seperti kayak aktor laga dan bisa naik sepeda motor trail gitu yang terbang ke arena dan sebagainya kelihatannya akan disiapkan hal-hal semacam itu di mana di IKN ini Mbak oleh Wisnu Tama. Iya, kita memprediksi sih demikian ya, karena Wisnu Tama ini kan tidak ada kaitannya begitu dengan IKN. Tapi kemarin gitu dia ikut Pak Jokowi dan kemudian membahas seperti kalau dari gambarnya seperti menunjuk-nunjuk lanskap yang ada di sana seperti itu. Dan kemudian kalau kita membayangkan berapa yang biaya yang dibutuhkan ya, ini adalah kerja yang sangat besar sekali begitu Mas Hersu mega proyek begitu ya nantinya begitu untuk sebuah upacara saja begitu. Kalau saya sih prediksi demikian. Karena untuk Asian Games saja kalau kita ingat ketika itu ada rumor yang untuk pembuatan set untuk pelatihan atau untuk membayar begitu kan ketika itu kan memang ada aktor profesionalnya yang didatangkan stuntman-nya gitu ya untuk aktor pengganti ya. Ya, aktor pengganti itu kan dikatakan sampai puluhan miliar, ada yang mengatakan sampai 50 miliar. Tapi secara keseluruhan upacara pembukaan Asian Games yang memang spektakuler tersebut itu sekitar 680 miliar kalau tidak salah. Itu hanya untuk bukan hanya ya sebetulnya itu event internasional, tapi kita bayangkan ini yang ada di IKN ini adalah proyek mercusuarnya Pak Jokowi begitu yang akan dikenang sepanjang masa kan diinginkannya seperti itu. Jadi berapa dana yang dibutuhkan untuk
apa 17 Agustusan yang spektakuler di sana begitu. Apakah juga akan dibuat sementara sekarang ini kita sudah boncos-boncos nih dana nih Mas Hersu. Bahkan untuk dana untuk IKN saja kan sudah terbatas sekali begitu ya. Apakah nanti akan dibuat spektakuler ataukah dibuat hikmat gitu ya atau seperti apa kita masih belum tahu. Tapi yang jelas ini akan dibuat sebagai sebuah kenangan gitu, legacy dari Pak Jokowi yang dimana orang kalau melihat IKN lalu ingat bahwa itu adalah buatan Pak Jokowi. Saya sih memprediksinya demikian. Tapi di balik itu semua sebetulnya banyak sekali apa ya proyek dari IKN ini yang kita lihat memang tidak sesuai target gitu ya. Tapi memang bisa jadi dengan apa cara berpikir masyarakat Indonesia yang seringkali kalau di apa di sosial media disebut sebagai SDM rendah yaitu sorry itu saya begitu memang kenyataannya demikian Mas Irsu. Seringkali mereka tidak melihat sesuatu itu sebagai sebuah persoalan inti yang memang harus apa sih yang lebih urgent, apa yang lebih penting diselesaikan dan bukan sekedar apa artifisial gitu ya peristiwa-peristiwa artifisial yaitu yang biasanya memang dengan misalnya dengan pembukaan Asian Games seperti itu kan kemudian media juga seperti di apa ya seperti digerakkan begitu untuk kemudian terus-menerus membicarakan soal itu. Saya rasa IKN ini juga seperti itu sehingga orang tidak tahu boncos-boncos yang ada di baliknya itu seperti apa. Seperti misalnya dari Menteri Perhubungan saja misalnya dia mengatakan bahwa bagaimana nanti kalau memang cara mengatakannya dari Pak Menteri ini kan seperti ya tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita membayangkan seperti misalnya untuk apa untuk bandara begitu Mas Hersu, ini kan sudah mulai di-spill orang-orang yang mengetahui begitu bahwa bandara itu nantinya ya tidak seperti yang diinginkan ditargetkan pembangunannya itu begitu. Jadi masih dengan pesawat dengan kapasitas terbatas yang bisa di situ dan belum ada terminal begitu, belum ada terminal yang layak yang sebagaimana bandara di ibu kota negara begitu. Jadi kita bisa bayangkan kapasitasnya seperti apa, nanti berapa pesawat yang bisa mendarat begitu ya. Sementara undangan ini ada ribuan. Bahkan dikatakan bahwa nanti ada apa duta besar apa dan sebagainya begitu. Kalau seandainya mereka ingin pulang balik yaitu upacara itu kan sebelum jam 10 ya. Sementara puncaknya itu jam 10 pagi dan kemudian selesai jam 12 siang. Dikatakan bahwa kalau seandainya mereka ingin pulang hari itu juga begitu ya. Kita bisa membayangkan IKN tuh panasnya seperti apa begitu kan Mas Elso apalagi di upacara terbuka. Jadi akan disediakan mungkin sekitar 4 pesawat begitu untuk pulang balik dari IKN ke ini. Jadi ini sebuah upacara yang mahal saya rasa demikian. Dan begitu juga ternyata rumah menteri begitu yang sudah tersedia, yang sudah dibangun mungkin 100% bisa ditempati dan karena Pak Jokowi kemarin juga sempat menginap di salah satu rumah menteri tersebut begitu kan. Jadi baru ada 4 rumah menteri yang saat ini memang betul-betul lengkap gitu sudah tersedia sehingga kalau selesai upacara itu bisa digunakan sebagai tempat apa melepas lelah, melepas penat lah begitu. Cuman kita bayangkan rumah menterinya saja kan juga ukurannya seperti yang disebutkan itu terbatas begitu Mas Hersu. Dan kemudian biasanya kalau yang namanya duta besar ini kan VVIP begitu ya pelayanannya misalnya mereka berada di hotel saja mereka kan menyewanya juga ya pasti ruangannya yang cukup besar ada pengawalan apa dan sebagainya ada ajudan dan sebagainya belum staf-stafnya kita bisa bayangkan apakah di satu rumah itu ada berapa duta besar gitu ya tidak membayangkan ya kalau kayak wartawan bisa apa ngeriung bareng di satu kamar gitu ya. Ya kalau kita mungkin terbiasa ya seperti itu. Ini kan orang-orang yang yang apa istilahnya tamu negara bisa dikatakan begitu yang datang ke ibu kota baru kita begitu. Bahkan untuk saat ini disebutkan juga bahwa gedung-gedung kementerian itu sendiri Mas Hersu, saya rasa mungkin sesudah upacara mereka juga ingin melihat ya perkembangan gedung-gedung kementerian, gedung-gedung untuk ASN dan sebagainya. Kalau ASN kita sudah tahu lah perkembangannya memang belum baru ada berapa tower gitu kan, mungkin sekitar 30% towernya yang sudah selesai. Tapi kalau gedung kementerian ternyata juga baru selesai tiga Kemenko begitu Mas Hersu yang dijadwalkan rupanya dari sejak tahun yang lalu itu baru bulan Oktober itu baru ada 4 gedung Kemenko itu yang baru akan betul-betul selesai. Nah dari 3 gedung ini
Rupanya memang sudah didesain bahwa nantinya para ASN dari kementerian itu mereka akan, apa, semacam ada, work together begitu ya. Jadi, iklimnya itu mereka ada sharing office gitu. Jadi, saling berbagi gedung, saling berbagi office atau berbagi kantor begitu. Jadi kita tidak membayangkan bahwa seperti di Jakarta, gedung, Kementerian Keuangan, kemudian ada berapa gedung di situ dan kita tahu itu ada di tengah pusat kota, kita sering ke situ, ada berapa hektar begitu kan lahannya. Nah, sementara kalau di sana kita tidak bisa membayangkan seperti itu. Jadi satu gedung untuk Kemenko di bawahnya ada berapa kementerian yang ada di situ, mereka bekerja bersama di situ untuk Ya, sementara ini. Jadi ya. semuanya memang serba masih apa ya, kondisinya itu masih darurat kalau saya rasa ya. Dan kemudian saat ini juga yang tercatat di berbagai media begitu yang juga yang sudah datang ke lokasi itu memang lembur Mas Hersu. Jadi pekerja-pekerja di sana itu dipaksa lembur sampai malam untuk mengejar target ini. Iya ya, ini kan seperti Bandung Bondowoso gitu ya. Cuman mungkin tidak ada nanti Roro Jonggrang yang menggerakkan apa, memukul lesung gitu. dan, dan memaksa burung berkokok. Tapi sebenarnya ini saya kira sama dengan proses Bandung Bondowoso modern lah ya. Karena bagaimanapun juga tetap ada deadline-nya, ada batas waktunya, dan batas waktunya itu 17 Agustus kan itu. Nah, tapi setelah Betul. 17 Agustus saya tidak membayangkan itu akan ada kelanjutan ya, apalagi kan kemudian setelah 17 Agustus katakanlah berhasil begitu, katakanlah dalam tanda petik ya berhasilnya. Saya Ya. sih nggak yakin banget itu akan sukses seperti yang diharapkan. Kan Pak Jokowi itu tinggal bersiap-siap kemudian untuk mengakhiri masa jabatannya. Saya kira para menteri pembantunya juga sudah tidak konsentrasi lagi, kecuali para menteri-menteri yang sudah dapat jaminan untuk masuk ke dalam kabinetnya Pak Prabowo. Kan begitu ya. Kalau yang mereka masih bertanya-tanya apakah masuk kabinet lagi atau tidak, saya kira mereka udah nggak fokus kerja, fokusnya lobby-lobby politik kan gitu. Jadi praktis setelah 17 Agustus itu saya kira nggak ada menteri lagi yang mikirin pekerjaannya gitu Mbak Agi. Nah ini yang saya kira penting diingat Pak Jokowi karena pertanyaannya apakah setelah 17 Agustus itu Pak Jokowi kemudian stay langsung di istana atau Pak Jokowi masih pulang ke Jakarta juga Mbak Agi? Saya rasa seharusnya langsung stay di istana Iya ya, dong. karena Oh, dikatakan bulan Juli ya harusnya Pak Jokowi bulan pensiun. Juli. Iya iya iya. Betul, bahkan janjinya bulan Juni ini, pada bulan Juni, jadi 1 bulan sebelum Pak Jokowi itu sudah pindah ke Hmm. istana gitu ya, ke IKN, beberapa menteri itu sudah mengikuti. Jadi seperti misalnya Pak Basuki itu jadwalnya seharusnya bulan Juni ini sudah masuk ke Hmm. kantor baru. Terus kemudian Menteri Komunikasi Budi Ari itu juga sudah harus menempati Ya. apa kantor baru begitu Mas Hersu. Begitu juga dengan menteri-menteri terkait lainnya begitu. Jadi ya mau mau nggak mau ini kan sudah janji sendiri begitu ya. Jadi sesudah bulan Juli itu ya harus sudah ada di sana walaupun sampai sekarang seperti yang diungkap oleh Pak Basuki begitu ya. Dia mengatakan pada awal Juni kemarin kan bahwa pompa begitu ya, pompa Baik. untuk air bersih begitu yang diambil dari apa intake yang ada di sungai gitu, Sungai Sepaku, semua itu dari bendungan itu memang masih ada di Balikpapan dan itu akan segera dibawa ke lokasi, kemudian dipasang pengerjaannya selama sekian lama dan kemudian itu masuk ke dalam saluran-saluran baru bisa didistribusikan itu ke gedung-gedung itu tadi dan juga rumah-rumah dinas itu tadi begitu. Nah, kita bisa membayangkan selama 2 tahun pengerjaan ini artinya pekerja di sana itu bukan dengan air bersih yang seperti itu Mas Iya Irsu. iya iya Jadi iya. kalau unggah di media sosial seringkali ya pekerja di sana itu mengatakan, "Nih saya lagi pakai air galon nih apa namanya untuk cuci muka, untuk wudhu, terus kemudian untuk apa sikat gigi apa dan sebagainya begitu dan mereka juga sangat-sangat menghemat air. Mereka biasanya memakai sumur bor begitu ya dan airnya memang keruh Mas Hersu begitu. Jadi ya memang kondisinya seperti itu. Sebetulnya sudah diketahui dari awal. Ya Yang kalau ya. kita ya, seperti kita melihat sekarang setelah dengan berbagai apa namanya carut-marut yang saat ini terjadi, di mana kepala OIKN dan wakilnya itu juga mundur. Ini ada pernyataan juga dari Hasto begitu Mas Hersu, yang dia mengatakan bahwa ya memang dia pun juga tadinya juga terkejut gitu kan. Dia mengatakan bahwa tadinya terkejut bahwa bahwa IKN itu ditentukan atau titik nolnya itu ada di Sepaku begitu, ada di Kecamatan Sepaku karena
karena rupanya mungkin tadinya menurut PDIP itu tidak di lokasi tersebut. Dan kemudian juga baru terungkap begitu Mas Herssu bahwa ternyata memang sudah ada kajian sebelumnya oleh McKinsey and Company ini. McKinsey and Company ini kalau kita melihat websitenya gitu ya, ini salah satu perusahaan bahkan beberapa tahun yang lalu menjadi perusahaan nomor satu konsultan yang terbaik sedunia begitu, terbesar begitu kan untuk berbagai masalah keuangan, ekonomi, sosial apa dan sebagainya begitu. Saya lihat websitenya lagi, pegawainya ada 43.000 untuk seluruh dunia ya, artinya ini memang sangat dipercaya dan dipakai oleh Bappenas begitu Mas Herssu untuk perencanaan IKN di awalnya begitu. Dan kemarin baru saja juga ada catatan dari Tempo begitu ya, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas ini memang menggait konsultan McKinsey and Company tersebut. Jadi ada confirm begitu ya. Dan menurut seorang pejabat pemerintah, ini catatan Tempo, bahwa kajian konsultan asal Amerika tersebut mencari koordinat tepat untuk lokasi KIPP di IKN, yaitu kawasan inti pusat pemerintahannya, artinya adalah titik nol. Tapi Kementerian PUPR mengubah lokasi KIPP setelah pembangunan dimulai. Jadi ini fatal ya Mas Herssu. Ini seperti yang disebutkan oleh Hasto, makanya PDIP juga terkejut. Dan alasannya lokasi dari Bappenas dan McKinsey yang sebelumnya itu memerlukan banyak pembebasan lahan masyarakat dan wilayahnya rutin kebanjiran, katanya demikian. Jadi kalau menurut Hasto, mereka terkejut ketika titik nol itu dilakukan itu, dan kita ingat itu ada semacam upacara semua gubernur seluruh Indonesia membawa kendi dan sebagainya pada tahun 2022 ya, kalau tidak salah bulan Februari atau Maret ketika itu. Nah, itulah titik nol yang diputuskan oleh Pak Jokowi begitu, pergeseran begitu. Sehingga kalau menurut Hasto sekarang dengan target yang sangat ambisius dan ya sangat wajar begitu kalau seandainya IKN itu kelanjutannya menjadi seperti ini begitu. Ya, mungkin kaitannya karena waktu ada acara ritual-ritual ke klinik gitu ya, kesannya waktu itu ya, kendi-kendian gitu. Bisa jadi ini kaitannya supranatural gitu, yang lebih dipercaya Pak Jokowi ketimbang pertimbangan McKinsey yang itu lebih rasional gitu ya. Bukannya tidak mungkin itu yang terjadi gitu, Mbak Agi. Oke. Nah, saya kira sudah mulai terbayang ya, 17 Agustusnya itu 2. Tapi yang belum terbayang itu adalah saya bayangkan apakah cuman mereka yang di Jakarta itu mengikuti secara hybrid gitu melalui televisi saja, atau mereka sebenarnya juga menggelar upacara sendiri, atau seperti apa nih Mbak Agi? Kalau berdasarkan penuturan dari hasil ratas hari ini, yang di Jakarta tentunya akan ada upacara juga ya Mas Herssu. Jadi karena kan apalagi di Istana Negara begitu, dan kemudian dari BPIN ya, Badan Pancasila itu yang BPIP. BPIP, ya, dari BPIP yang mengatakan ada kemungkinan nanti memang akan ada dua pasukan pengibar bendera pusaka begitu, ada 2 paskibraka, yaitu di Jakarta dan juga di IKN begitu, yang mungkin secara serentak mereka akan mengibarkan bendera di sini dan di sana. Mungkin secara teknis belum secara detailnya begitu belum diputuskan, tapi yang jelas memang ada 2 upacara bendera tersebut begitu. Nah, kita sampai sekarang kita juga belum tahu berapa biaya yang disiapkan untuk 2 upacara bendera tersebut. Tapi yang jelas Mas Herssu, saat ini yang banyak terungkap begitu juga soal utang gitu ya, soal utang luar negeri Indonesia yang sudah jatuh tempo seperti dikatakan oleh Mas Herssu tadi begitu, yaitu mungkin dari 2025 sampai dengan 2029 itu di mana akan ada penyelenggaraan pemilu yang berikutnya, itu ada sekitar 3.748 triliun begitu yang harus dibayarkan. Dan ini baru jatuh tempo yang untuk SBN saja begitu Mas Herssu, dan ditambah dengan utang yang paling besar adalah dari surat berharga negara dari SBN begitu. Ya. Jadi kita bisa lihat untuk tahun ini, saya baca saja ini ya dari Detik Finance begitu. Untuk tahun 2025 ada sekitar 800,3 triliun. Kemudian pada tahun 2026 ada 803,19 triliun. Ini naik ya pada tahun 2026. Kemudian pada tahun 2027 802 triliun. Wah, luar biasa. Kemudian pada tahun 2028 709
19 triliun dan kemudian 2029 622 triliun. Dan kita tahu di antara waktu-waktu itu kan pasti akan ada penjualan SBN baru Ya, juga ya. begitu. Jadi 2029 selesai itu akan diikuti dengan jatuh tempo yang berikutnya. Ini sedikit saja ditambahi ya. Apalagi dana tapera. Ini kan makanya orang ribut soal dana tapera karena memang orang bertanya-tanya jangan-jangan ini adalah untuk membiayai APBN yang boncos begitu yang defisit gitu. Kan sudah dibantah begitu Mas Hersу ya tidak ini bukan untuk membiayai APBN kan dikatakan demikian Pak Muldoko dan juga pejabat yang lain juga mengatakan demikian. Tapi ternyata memang dikatakan oleh Kementerian Keuangan begitu ya Mas Hersu, memang nantinya ini yang mengatakan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti, yaitu dia menyebut bahwa tapera sebesar 3% dari masyarakat itu akan diinvestasikan ke instrumen sukuk dan surat berharga negara. Ya jadi sama aja ini skemanya untuk utang juga begitu dan akhirnya kalau sukuk dan SBN ini kan memang masuk juga untuk pembiayaan infrastruktur apa Oh dan ya, sebagainya ya. sesuai. Jadi bahwa tadinya ada banyak sekali yang menentang soal tapera atau tabungan perumahan rakyat tersebut begitu karena dikhawatirkan akan dipakai begitu ya itu untuk APBN untuk menambal APBN begitu yang bolong-bolong tapi ya kenyataannya kalau seandainya memang dari Kementerian Keuangan sendiri pejabatnya mengatakan bahwa kemungkinan besar itu nanti akan diinvestasikan dalam bentuk SBN atau suku yang memang sebagian besar memang seperti itu tabungan-tabungan misalnya haji begitu ya diinvestasikan ke suku toh akhirnya ketika itu masuk begitu Mas Hersu ke sebagai penerimaan bukan pajak begitu kan itu nanti ya sudah menyebar saja bisa kemana saja begitu kalaupun ada menteri yang mengatakan itu tidak akan digunakan untuk makan gratis tidak akan digunakan untuk pembangunan IKN. Tapi toh kan memang untuk APBN itu memang alokasinya ada yang untuk ke sana begitu. Jadi seperti misalnya Pak Prabowo begitu sudah mengusulkan bahwa setiap tahun begitu dari pemerintah mengeluarkan dana diusulkan sebesar 16 triliun untuk pembangunan IKN. Tapi kan ini kata menteri yang terkait gitu mengatakan bahwa itu nanti akan dibahas di anggaran tidak bisa begitu saja begitu ya langsung diberikan. Ya artinya memang ada uang dari mana saja begitu ya. Nah, baik itu penerimaan pajak bukan pajak yang kemudian nanti akan disebar ya untuk pembangunan untuk antara lain ya untuk IKN, untuk nantinya untuk makan gratis dan sebagainya. Karena makan gratis ini kan tadinya dikatakan bahwa tidak memakai APBN karena ada dana yang dipastikan ada dan ini dananya rahasia sekali begitu Pohon kan. duit pada waktu itu saya ingat saya diucapkan oleh Dewan Pakarnya TKN Derajat Wibowo. Pokoknya Pak Prabowo itu punya pohon duit yang bisa digunakan untuk membiayai makan siang gratis. Saya ingat saya seperti itu dulu. Iya, ini luar biasa banget ini Mas Hersum masih ingat banget itu. Dan waktu itu juga kita wah pohon duitnya dari mana nih kita Katanya kan heran pohonnya juga ada kan lupa ditebang sama petugas pekerja di IKN. IKN. Ini. Iya, iya, memang waktu itu sempat ada pernyataan bahwa ada skema nanti ya Mas Irsu seperti misalnya sitaan-sitaan gitu misalnya untuk kasus begitu kan ada sitaan-sitaan kemudian ada mungkin seperti TPPU apa dan sebagainya uang begitu yang disita masuk ke dalam kas negara itu nantinya akan bisa dialokasikan ke situ begitu kan denda kepada terdakwa yang sudah inkrah sudah vonis apa dan sebagainya begitu. Tapi ternyata itu ternyata mekanismenya juga sulit gitu makanya Ya, kemudian yang dilirik adalah APBN lagi APBN lagi iya. kalau tidak berdasarkan APBN ya untuk apa minta Pak Jokowi dari sekarang itu sudah membahas soal itu begitu kan. Ya karena dipastikan memang sebenarnya kan sejak awal desain awal pemerintah juga menyadari. Saya kira pasti itu dari konsultan juga menyebutkan bahwa komposisinya itu 80% dari investasi asing yang dari APBN cuma 20% saja gitu. Artinya kita bisa membayangkan kalau kemudian IKN itu seperti dikatakan oleh Pak Basuki waktu itu tidak ada investor dan kemudian sekarang ini anggaran yang digunakan dari APBN itu sudah mencapai berapa 80% ya Mbak ya. Ya berarti Betul. itu sebenarnya 80% dari 20%. Kan itu kan sebenarnya gitu ya Mbak Agi ya. Jadi kita membayangkan kalau Anda belum sempat ke IKN jadi bayangkanlah bahwa dari total 100% rencana itu baru 80% dari 20% anggaran APBN itu. Betul. Sementara kemarin itu namanya groundbreaking itu ya namanya juga groundbreaking gitu. Bahwa nanti kalau itu nggak lanjut itu malah jadi semacam
kayak bangunan-bangunan mangkrak kan Mbak Agi, di mana-mana ada groundbreaking, ini rencananya bangun di sini, bangun di sini, bangun di sini, dan bisa dipastikan itu kelihatannya mereka memang betul-betul ya supaya nggak terlalu banyak dicerewetin terus diminta untuk investasi, ya udah deh groundbreaking aja deh, masalah kelanjutannya bagaimana nanti itu soal lain kan gitu kelihatannya Mbak Agi. Iya ya, Mas Hersу nih, apa namanya, senada ya. Karena kalau, Pak Prabowo mungkin kalau kita lihat kan dia realistis gitu, apa yang ada di depan mata dia, dia hitung. Dia mengatakan Mas Herssu ketika dia meminta, ketika dia ingin agar APBN 16 triliun per tahun untuk Ya. IKN, ini dia mengatakan bahwa pembangunan IKN tahap pertama itu memang difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dengan menggunakan anggaran APBN. Nah, menurut Prabowo itu bisa jadi stimulus investasi asing masuk. Jadi memang Nah, itu dulu. Dan Prabowo yang lebih penting lagi dia mengatakan, saya percaya IKN adalah proyek yang sangat politis. Ini luar biasa nih, apa nih saya percaya IKN adalah proyek yang sangat politis, artinya memang ada intensi apa di balik IKN itu. Tidak sekedar membangun negara, sebuah negara bahwa akan ada pemerataan begitu ya yang seperti itu. Tapi ini dilanjutkan oleh dia dan pendorong utamanya harus dari sumber domestik. Lalu investasi asing masuk kemudian. Nah, ini yang realistik. Jadi memang pendorong utama, jadi tidak mungkin asing itu mau masuk sementara belum ada infrastruktur di sana. Bahkan manusianya saja tidak ada kecuali penduduk yang memang sudah mukim di sana. Tapi kan penduduk di sana bukan seperti tujuan IKN-nya Pak Jokowi yang ya, ya. smart city seperti itu begitu. Bahkan kemudian sekarang ini baru terungkap lagi nih Mas Herssu setelah ada rapat juga dengan apa namanya antara Menteri PUPR dengan Presiden dan juga dengan BPN, baru terungkap Pak Basuki Menteri PUPR yang mengatakan bahwa perlu ada 2 kepres untuk membebaskan lahan yang sampai sekarang itu yang masih jadi masalah seluas 2086 hektar tersebut. Padahal kita tahu dengan mundurnya ketua OIKN dan juga wakilnya yang lalu kan dikatakan Pak Luhut mengatakan bahwa itu hanya masalah leadership, yaitu Ya. di mana yang seharusnya semua apa namanya peraturan sudah ada, tinggal eksekusinya. Tapi ternyata tidak, perlu ada 2 perpres lagi gitu Ya. yang harus dikeluarkan. Ya, ini pokoknya ruwet gitulah kalau kita minjem bahasanya Pak Jokowi, Mbak Agi. Ya, mari saya kira kita nikmati saja show yang akan ditunjukkan oleh Pak Jokowi ini kan, karena ini nanti pasti orang juga akan disihir dengan berbagai atraksi-atraksi yang spektakuler begitu, dan nanti sayangnya sekarang buzzer mungkin tidak seperti dulu lagi ya yang mau amplifikasi. Saya kira mungkin buzzernya juga selain kehilangan semangat, katanya anggarannya juga habis untuk dipakai IKN, jadi nggak ada dana yang menggerakkan mereka gitu. Karena Iya ya, ketika Kapera kemarin juga sudah malah ya, dicari buzzer itu malah mana nih buzzer mana nih iya. 58% gitu. Saya kira nanti kita bisa tunggu saja cerita-cerita behind the scene-nya yang saya kira nanti akan banyak di-spill oleh netizen berkaitan dengan sekitar 17 Agustus di IKN ya Mbak Agi. Nah, saya jujur aja nggak sabar untuk menanti peringatan 17 Agustus di IKN. Itu Mbak Agi. Ya. Oke. Oke, kita akhiri perjalanan kita kali ini ya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok. Saya Hersman Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.